Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Pak, di sini dikatakan oleh Rasulullah, ada di antara kalian yang senantiasa melakukan amalan-amalan ahli surga, sehingga jarak dia dengan surga itu hanya tinggal sejengkal saja lagi. Tapi telah tetaplah takdir Allah kepadanya hingga dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, sehingga akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Udah rajin sholat, Bu. Nah, jadi kita ini yang pernah mungkin Bapak Ibu dengar saya menyampaikan, kita udah rajin sholat nih, Pak. Kita udah nyangka kita bakal jadi ahli surga, nggak taunya di penghujung hayat jadi ahli neraka. Ada lagi kata Rasulullah, ada orang yang sepanjang hidupnya melakukan amalan-amalan ahli neraka, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal sejengkal saja lagi. Tapi telah tetaplah takdir Allah atasnya hingga dia akhirnya melakukan amalan ahli surga, sehingga masuklah dia ke dalam surga. Pernah di zaman Rasulullah ini sudah terjadi, Pak. Saya bisa minta matikan yang di luar enggak? Mantul dia, Pak, rasanya tuh. Ini khusus dalam nih, Pak. Oh, saya sangka karena macam mantul dia rasanya nih, Pak. Di zaman Rasulullah itu, Pak, ada yang sahabat namanya Qotsman, Bu. Qotsman ini sepanjang hidupnya sholat berjamaah, kemudian dia ini juga ikut berjihad fisabilillah. Pas perang Uhud, Qotsman akhirnya meninggal dunia. Waktu perang tuh, Pak, meninggal dunia. Kata para sahabat, beruntungnya Qotsman karena dia mati syahid. Kata Rasulullah, tidak, Qotsman ada di neraka. Terkejut sahabat, Pak. Kenapa begitu ya Rasulullah? Rupanya waktu dia perang itu dia kena tusuk. Sebetulnya dia tidak mati, Pak, tapi dia ingin dianggap orang mati syahid, ditambahnya tusuk ya. Jadi matinya jadinya bunuh diri, Pak. Itu. Jadi ini kan ngeri nih ya, Pak ya. Orang menyangka dia ahli surga. Ada lagi sahabat Rasulullah dalam perang yang sama. Dia itulah yang ngatur perbekalan perang, kemudian perbekalan Rasulullah dia yang bawa pakai kuda. Jadi pas dia mau mengambil kuda Rasulullah tuh kena panah dia, Pak, ditembak oleh musuh. Matilah dia. Kata sahabat, beruntung dia Rasulullah, walaupun perang usai tapi dia tetap terhitung mati syahid kan Rasulullah. Sebetulnya dia mati syahid, tetapi dia ada mengambil jubah sebelum harta itu dibagikan. Jadi ada harta rampasan perang dicurinya, Pak. Karena itulah membuat dia akhirnya masuk neraka. Kemudian banyaklah sahabat, ada yang membalikkan sendal dan membalikkan apa, rupanya banyak juga yang ngambil, Pak. Barang ini belum dibagikan lagi, Bu, tapi rupanya ada yang mencuri gitu. Siapa lagi yang kita kasihankan itu, Bu ya? Ada di zaman para tabi'in, dia melawan orang Romawi. Sudah banyak musuh dibunuhnya. Namanya Abdah bin Abdurrahim, Pak. Musuh sudah banyak dibunuh, pedang masih berdarah-darah. Kemudian mengepung benteng orang Romawi. Pas mengepung benteng orang Romawi itu, ada perempuan Nasrani yang bolak-balik dalam benteng itu. Cantik, Pak. Jatuh cinta dia dengan perempuan itu. Ditulisnya lah surat, Pak.
bagaimana aku bisa memiliki dirimu? Dijawab oleh perempuan Nasrani itu, tinggalkan agamamu, aku akan menjadi milikmu. Murtad dia, Pak. Itu mujahid tuh, Pak. Penghafal Quran, mujahid Islam. Jadi kita nih tidak bisa kita klaim, Pak, nih. Maka kita tuh tidak bisa tinggi-tinggi hati, Bu, mengatakan kita ini udah ahli surga, nih rajin. Penghujung hidup kita belum tahu lagi, Pak. Baru-baru inilah yang baru meninggal ulama Madinah yang murtad menjadi ateis, Al-Qasimi. Al-Qasimi itu bukunya aja masih jadi rujukan para ulama tuh, Pak. Pinter betul, Pak. Akhirnya milih menjadi ateis. Jadi kalau Bapak Ibu buka di Google ulama Madinah yang murtad, keluarlah Al-Qasimi ini, lengkap sama foto-fotonya sekali. Nah, jadi inilah yang disampaikan Rasulullah itu berupa kebenaran. Ada orang melaksanakan amal-amalan di surga, nggak taunya jadi masuk neraka. Ada orang yang sepanjang hidupnya melakukan amalan neraka, akhirnya masuk ke dalam surga. Waktu ada sahabat yang baru masuk Islam ketika perang mau berlangsung, masuk Islam, dia sedang makan kurma, Bu. Ditanyanya ke Rasulullah, kalau aku ikut langsung perang, mati aku di mana ya Rasulullah? Di surga. Langsung perang, Pak. Mati, belum sembahyang lagi, Pak. Tapi dia setelah selesai masuk Islam. Beruntung nggak tuh, Bu? Nah, jadi kita ini, Bu, jaga-jaga hati kita, jangan sampai kita merasa sudah ahli surga. Dia kadang kita yang udah rajin sholat jamaah ini suka nilai-nilai orang, Pak. Masuk neraka macam itu. Udah tua, nak juga ke masjid. Nah, kan karena kita sudah biasa ke masjid nih, Pak. Cuman saya ingat dulu ada orang yang kena pelajaran, Bu, gara-gara mulut yang tersampaikan sama dia. Bapak ini memang saya akui sangat rajin sholat berjamaah. Dan ada juga orang kampung di sana yang sebaya bapak ini jahat pula, Pak. Tidak pernah sholat, suka ngumpul sama anak-anak muda, ngajak anak-anak muda ke jalan yang buruk lah bapak ini. Tentu anak muda merasa dapat apa dia namanya, Pak, mendapat teladan yang buruk lah dari bapak ini. Nah, anak-anak muda suka orang tua macam itu rupanya, Pak. Bebas apa. Nah, bapak ini selalu menjadi contoh bagi bapak yang satu lagi yang rajin ke masjid nih. Selalu dia marah, menyampaikan ke orang, jangan kalian sampai macam bapak tuh, tengok tua jadi macam itu. Rupanya, Pak, tanpa tahu bapak yang rajin sholat berjamaah ini, bapak yang jahat ini kena stroke. Kemudian mulai agak ringan, seringlah dia jalan kaki. Lewat dia di depan rumah bapak yang rajin sholat berjamaah ini. Kenapa, Pak? Itulah kena pula saya stroke. Diam aja bapak yang rajin sholat jamaah ini. Bapak ini terus pergi jalan. Selalu bapak ini tuh tengok jahat, akhirnya stroke. Sholat tak pernah, buat jahat, stroke sekali. Beberapa bulan kemudian bapak yang rajin sholat jamaah ini kena stroke pula. Datang orang bilang, bapak tidak jahat, stroke juga bapak. Padahal bapak baik nih. Rupanya karena apa, Pak? Kenapa bapak yang rajin sholat jamaah ini kena stroke juga? Bapak yang jahat ini tahu bapak yang taat ibadah ini sakit stroke, dijenguknya lah, Pak. Dijenguk, kena juga Pak Haji. Ya kena pula saya beberapa hari yang lalu. Saya gara-gara kena stroke inilah saya tobat, Pak Haji. Jadi saya jalan di depan rumah Pak Haji ini, saya sholat di Masjid Taqwa. Malu saya di sini. Rupanya dia udah bertobat, Pak. Waktu dia stroke itu, bapak ini sibuk juga menjadikannya contoh buruk terus. Akhirnya dia yang kena stroke. Jadi
orang merasa ahli surga ini ngeri kita Pak. Seperti yang pernah minggu lalu mungkin kita sampaikan, ada 3 orang yang melakukan amalan besar tapi akhirnya masuk neraka. Yang pertama orang dermawan, orang mati syahid. Orang mati syahid ini diperlihatkan oleh Allah surga untuknya Pak besok di akhirat. Ini surga untukmu, dengan amalan apa kau mendapatkan surga ini? Kami berjuang di jalanmu ya Allah agar tegaknya Islam ini. Kami mengorbankan jiwa dan raga kami agar tegaknya agama Islam ini. Semua kami lakukan karenamu ya Allah. Kata Allah apa Bu? Bohong. Kau berperang supaya engkau dipuji-puji orang sebagai orang yang syahid, dan engkau telah mendapatkan pujian itu di dunia, silahkan masuk ke dalam neraka. Habis itu siapa lagi Bu? Para ustadz, para ulama. Udah disangka dia akan masuk surga, di apa ibaratnya di prank Allah nih Pak. Ini surga untuk kalian, dengan amal apa kalian masuk dalam surga ini. Oh kami ceramah kemana-mana ya Allah agar orang tahu dengan agama ini. Kata Allah, bohong. Kalian menggunakan ilmu agama kalian untuk berdebat supaya kalian dianggap orang hebat. Mungkin kalau diperpanjang tuh Pak ya, kalian ceramah kemana-mana, habis ceramah dikasih amplop, kalian tengok jumlah amplop tuh. Kalau sedikit nak mau kalian datang lagi, ini misalnya gitu ya Pak ya. Jadi Allah tidak bisa dibohongi. Begitu juga orang yang dermawan, walaupun dia sudah banyak berderma dan dianggapnya dia akan masuk surga, rupanya justru Allah mengetahui bahwa ini adalah niatnya tidak benar dan dia masuk ke dalam neraka. Jadi hati-hati dengan hal seperti ini. Nah, kemudian Pak, di sini dijelaskan justru tentang Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini kan tokoh ulama besar Pak. Dia punya anak murid Bu, dan dia sangat sayang dengan anak muridnya ini. Bahkan semua ilmu-ilmu agama supaya anaknya menjadi berakhlak mulia, semua diajarkannya kepada muridnya. Dan muridnya ini sangat disayangi oleh Fudail bin Iyad karena cepat daya tangkapnya. Sama macam Imam Syafi'i Bu ya. Imam Syafi'i itu Pak, dia belajar dengan Imam Malik itu. Imam Malik ngajar, dia pakai ludah telunjuknya, dia tidak ada buku Pak. Pakai telunjuk, tulis di tangan, kemudian hapus. Itu udah terapal langsung tuh Pak. Jadi Imam Malik gelisah nengok anak muridnya ngapa pakai ludah gini, kok ngapa Idris, nama Imam Syafi'i itu kan Idris Pak. Kau belajar main-main, kau telunjuk, kau masuk ke mulut tuh, kau gini-gini kan tangan kau jorok loh. Kata Imam Syafi'i, aku menulis guru. Buku kau mana? Aku tidak ada buku. Betul kau menulis tadi, betul. Aku tanya diulang Imam Syafi'i semua. Itulah Pak, baru nulis, hapus, tulis lagi, hapus, bisa dapat. Nah itulah dikasih Allah ke talent otak cemerlang tuh Bu ya. Jadi memang Allah yang memberinya itu. Ada di antara kita nih punya anak, punya cucu, makan sambalado tanah aja cerdas Pak. Ada lagi anak udah dikasih madu hitam, omega 3, DHA, susu Pediasure yang mahal-mahal. Udah bongak kurus lagi Bu. Jadi memang tidak bisa tuh Pak. Itu memang Allah yang ngasih ya, tuh. Masing-masing orang ini dikasih Allah spesialisasi berbeda-beda. Tidak bisa kita mencampuri bidang lain. Makanya dalam membaca buku pun Pak, kalau misalnya kita membaca 15 menit tidak masuk kotak kita, berarti itu bukan bidang kita. Itu aja, jangan diteruskan baca ya. Berarti kita bukan di situ bidangnya.
Itu dalam ilmu psikologi itu. Kalau kita udah baca buku nggak masuk dia, berarti itu bukan bidang kita. Tapi kalau kita baca, senang kita memasukkannya ke kepala kita, enak rasanya, berarti itu lanjutkan itu. Banyak orang dipaksakan ya Pak, dibelinya lah Bu, kadang penat beli buku aja Bu, beli buku fikih pas mazhab, pertama baca tuh tidak terletak aja lagi Pak kan. Jadi itu cara mengetahuinya itu Bu. Nah, jadi murid Fudail bin Iyad ini karena otaknya yang cemerlang Pak, disuruh Fudail bin Iyad lah dia untuk mengajar adik-adik kelasnya. Dapatlah dia ujian Bu, muridnya ini berupa sakit yang pada saat sekarang mungkin sakitnya itu sakit ringan Pak, cuman pada masa itu karena belum canggihnya pengobatan jadi berat. Datanglah tabib Bu, kata tabib ini, sakit kau ini bisa sembuh tapi kau harus minum khamar. Kalau minum khamar ini cepat hilangnya ini. Padahal dia tahu khamar itu haram Pak. Allah itu tidak mungkin menurunkan obat yang haram Bu, walaupun bisa menyembuhkan berarti itu sudah azab dari Allah. Contoh gini Pak, udah bolak-balik ibu nih ke rumah sakit, udah banyak obat dikasih dokter nggak bisa. Jadi dokter tuh udah pening, terjawab aja lagi, apa lagi obat saya nih dokter, minum aja air kencing Bu. Karena udah panik dia Pak, itu sebut minum air kencing. Rupanya dilakukan ibu ini sembuh dia Pak. Berarti itu azab Allah sama barang kotor baru bisa sembuh. Itu bukan bagus. Akhirnya ibu ini diceritakan lah ke orang, kalau sakit ini minum air kencing pagi 2 sendok, malam 2 sendok, kan bahaya tuh Pak. Itu berarti Allah marah sama kita tuh Bu. Kok pakai yang haram baru, yang najis baru bisa sembuh. Allah itu tidak akan menurunkan obat yang buruk-buruk gitu Bu. Bagaimanapun betulnya yang haram tetap haram, apapun alasannya. Khamar ini Bu ya, apa kata Rasulullah, otak dari segala kejahatan adalah khamar. Khamar itu bukan hanya minuman, segala yang menghilangkan akal. Kata Allah dalam hadis qudsi, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, arba'atun haqqa 'alallahi alla yadkhilahumul jannah wa la yuziqahum na'imaha. 4 orang yang tidak akan pernah masuk surga, menciumnya pun tidak dapat. Salah satunya adalah mudmin khamrin, laki-laki yang minum minuman keras yang memabukkan. Bahaya minuman yang memabukkan ini Pak, padahal Rasulullah sudah pernah menceritakan jauh sebelum kejadian ini. Ada seorang ahli ibadah Bu, orang Bani Israel, dia menghabiskan hari-harinya untuk beribadah. Iblis merasa iri kepadanya, kemudian iblis menjelma menjadi manusia, ingin menjadi muridnya. Datanglah ke tempat dia Bu, karena mau belajar agama, diterimalah oleh rahib ini. Aku ingin belajar agama guru. Oh boleh, belajarlah dia Bu sama ulama ini, rahib ini. Setelah 2 minggu heran rahib ini nengok perkembangan muridnya Pak, pesat Pak. Sholat tidak menghadap kiblat, sholatnya membelakangi kiblat Pak, sampai heran lah gurunya, hebat nih. Sholat membelakangi kiblat, menangis-nangis lagi. Habis dia sholat ditanya oleh gurunya, dengan sholat pada masa itulah Pak, kok sholat kok membelakangi kiblat dan kok menangis-nangis kok? Aku malu menghadap kepada Allah guru, karena aku banyak dosa. Kan mantap kata-katanya itu Pak, sampai saking kuatnya imannya tidak mau dia ngadap kiblat, malu, banyak dosa. Di sini orang banyak tertipu tuh Pak kan, apalagi orang-orang awam tuh paling suka dengar yang aneh-aneh tuh ustaz tuh
Misal kita sakit-sakit kan di TK-nya kepala kita 2 kali ringan langsung. Itu yang bahaya tuh Pak. Cukup banyak di Pekanbaru macam itu tuh Pak. Suka yang ajaib-ajaib Pak. Ibarat kalau kita sholat nih nanti ada dikasih guru tadi amalan zikir apa yang dibaca. Itu tuh yang banyak Pak. Supaya kaya, supaya inilah, supaya itulah. Jadi akhirnya mencetak generasi pemalas saja duduk masjid berzikir. Umar bin Khattab nih orang macam itu diusir dari masjid Pak, karena langit tidak menurunkan emas. Nah kemudian Bu ya, ditanya lagi, kok bisa kau sholat menangis-nangis tuh? Kalau kita banyak dosa guru, sholat kita tuh khusyuk jadinya guru. Kalau kita banyak melakukan kesalahan tuh enak kita sholat tuh guru. Ini kan macam betul ya Pak. Kalau kita tengok iya betul juga, orang kalau habis melakukan dosa Pak tuh tanggung tuh khusyuk sholat. Kalau di penjara tuh Bu ya, di lembaga pemasyarakatan tuh itu khusyuk-khusyuk sholat orang semua tuh. Karena ndak ketemu istri, ndak ketemu anak. Cuman anehnya keluar dia balik ke situ, balik Pak. Itu payahnya mereka tuh. Tamat tobat, ndak berani saya lagi dah Ustaz, udahlah nih mau jadi orang baik aja lah saya lagi. Keluar dari penjara, pokoknya hampir separuh lah Pak, balik kelakuannya tuh. Karena ndak tahan di luar, persaingan ekonomi tinggi Pak, akhirnya buat buruk juga dia. Nah kemudian Bu, ditanyalah oleh gurunya nih Pak, oleh rahib ini, jadi supaya aku bisa sholat suku-suku kau ini, dosa apa kira-kira yang harus aku lakukan? Terpancing dia sama iblis nih Pak. Yang agak fatal guru membunuh. Nah kalau membunuh itu besar dosa tuh guru, itu makin khusyuk guru sholat nanti tuh. Cobalah. Kalau membunuh ndak lah, itu besar betul dosa itu, nyawa dibayar nyawa, ndak mau aku ndak, yang enak lah guru, dosa tapi besar, yaitu berzina besar dosanya tuh guru. Kalau berzina aku pun ndak mau, orang tahu siapa aku di sini, hancur karir aku nanti. Yang ringan aja lah guru, minum khamar. Kalau ini boleh lah, ini kan pribadi nih, beli masuk guru dalam kamar, minum, mabuk, nanti minta ampun guru kepada Allah. Kalau yang ketiga ini aku mau. Akhirnya dia beli khamar, bawa masuk dalam kamar, minum dia sampai mabuk, hilang kesadaran, nampak perempuan lewat sendirian, orang lengang, ditariknya lah perempuan tuh, diperkosanya Pak, dalam keadaan mabuk itu. Selesai itu tersadar dia Bu, ini kok sempat buka suara perempuan nih, malu aku nih. Akhirnya dia bunuh. Lengkap dosa dibuatnya gara-gara khamar. Berzina ya, membunuh ya jadi. Jadi itulah Bu ya, orang kalau udah kena khamar apapun jenisnya, jenis sabu-sabu itu yang baru tertangkap beberapa hari yang lalu, terali besi rumah neneknya dijualnya Pak, atap dibongkarnya, pokoknya habis dijualnya Pak. Tidak tahan neneknya lagi, dilapor neneknya ke polisi. Ditangkap dia di rumah nenek. Nenek udah tua, tidak ada duit Bu, cuma rumahnya besar, diansur-ansurnya jual barang neneknya untuk beli narkoba tuh Pak. Memang jahat efeknya tuh. Padahal tahap awal Bu, kalau kita tanya sama orang yang pakai narkoba, ngapa Bapak terjebak narkoba? Kita tuh Ustaz kalau mengkonsumsi narkoba itu nyelang aja mata kita nih, jadi badan kita tuh fit Ustaz. Jadi kalau dibawa kerja tuh semangat kita jadi. Itulah tipuan deh Pak ya. Ada manfaatnya tapi dosanya lebih besar. Dia merasa badannya fit, orang nengok dia kan tidak fit Pak, lidah patah-patah ngomong, dia tidak sadar itu Pak. Dia hanya tahu diri dia fit, badannya enak, orang nengok dia pada loyo. Itulah otak dari segala kejahatan itu adalah khamar. Nah sementara murid Fudail bin Iyad ini sakit ditawari khamar. Betul Pak,
menurut dia mulai hilang sakitnya. Padahal kalau menurut saya itu bukan hilang, Pak. Itu hanya menjadi efek sementara. Jadi akhirnya dia candu terus minum. Dia minum terus, tapi dia bisa menyembunyikan itu dari gurunya, Bu. Nah, mulailah dia karena akal sudah tidak benar, suka iri dengki dia sama orang di pondok pesantren itu, mulailah dia hasad kepada orang, menghasut orang, mengadu domba orang. Karena, Bu, ya, dosa yang paling dibenci oleh Allah itu wa inna ba'dakum illallah masya'u min namimah al-mufarriqu bainal ikhwan. Orang yang suka mengadu domba dan memecah belah antar sesama saudara. Kadang pakai kata-kata inilah tuh, Pak. Kak, ini aku bukan mengadu-ngadu nih, Kak, ya. Aku karena dekat sama kakak nih, ndak enak lah aku kakak diburuk-burukkan orang. Macam baik, Pak. Kata ibu Ajah ini tentang kakak, andai malas lah aku nyampaikan, ribut lah kakak, ndak sampaikan aja lah. Aduh, ngeri, Pak. Itu paling benci Allah, suka mengadu-ngadu domba orang ini. Nah, akhirnya karena dia sudah tidak ada lagi kesadaran, makanya orang yang suka mengadu domba itu termasuk orang dalam keadaan mabuk tuh, Pak. Kalau murid Fudail bin Iyad ini karena pakai minuman dia hilang akalnya. Ada pun orang normal itu yang lebih parah. Kalau orang normal sebetulnya, Pak, tidak mabuk tapi suka mengadu domba orang. Saya menyaksikan tuh, Bu, ya, sampai ibu tuh mati gitu, Pak. Ada jamaah sholat paling rajin, pengajian mau permata satu, permata kelurahan, permata kota, hadir terus. Tapi jahat, Bu, suka ngadu-ngadu domba orang nih, Pak. Sampai dulu pernah Ustadz hampir dipukuli oleh jamaah gara-gara pertanyaan dia sengaja tuh, Bu, cuman Ustadz ini karena tidak tahu aja. Waktu pengajian itu ada orang Keling, Pak, dengar pengajian tuh kan. Ada kalau di Pariaman ada kan kampung Keling itu, Pak, kan, orang Pariaman. Jadi bapak tuh rajin juga ke masjid, duduk di belakang Ustadz nih kan. Kalau dengar ceramah tuh kan ada yang kayak nyandar di belakang ini gitu, Pak. Jadi Ustadz ini menggunakan kata kiasan ketika ceramah. Bapak Ibu, janganlah kita suka berlidah keling. Maksud Ustadz ini jangan kita suka berdusta, berlidah hitam. Ibu yang jahat nih apa pertanyaannya? Tanya satu Ustadz, dia gimana betul lidah orang Keling nih? Pakai orang, Pak. Ustadz ini tidak nyambung, pendusta kata. Ngamuk enggak bapaknya dia, Pak? Itu kelakuan dia di masjid tuh, Bu. Hampir ribut lagi, kurang ngajar kau, kata yang orang kampung Keling nih, Pak. Hampir tinjunya Ustadz lagi. Itu banyak orang melerai. Tragis di masa mau dia meninggal tuh, Bu, karena Allah sayang sama dia, karena dia sholat, Allah ingin mengampuni dia juga nih, Pak, karena dia rajin sholat. Itu beberapa bulan sebelum meninggal tuh, Bu, perutnya tuh udah sekeras batu, Pak. Jadi pengakuan ibu-ibu yang jenguk, perut sekeras batu, bolak-balik rumah sakit, bolak-balik sampai akhirnya mungkin bersih dari sisi Allah, baru dia meninggal. Karena dia baiknya itu, Bu, dia rajin sholat. Jadi kalau orang-orang rajin sholat nih, Allah sayang sama dia. Jadi walaupun banyak dosanya, diberesin Allah dulu, Pak, di dunia. Makanya banyak dulu penyakit lah, inilah itulah. Nah, sudah dia mulai mengadu domba orang, memusuhi orang karena dia mabuk. Banyak loh orang berkelahi-kelahi di pesantren itu dibuatnya, Pak. Bertambah kuat penyakitnya, Bu, dia hampir meninggal, dijenguklah oleh Fudail bin Iyad, gurunya. Dibacakanlah Yasin, karena kan dalam hadis itu, Bu, bacakanlah Yasin kepada orang yang hendak meninggal di antara kalian, itu bisa mempermudah. Langsung dia nolak, Pak, jangan baca itu, aku tidak suka. Heran Fudail bin Iyad, ini muridnya ini taat, kok bisa dibacakan tuh tidak suka. Dia menjerit, dia tidak usah baca. Sampai akhirnya dia meninggal.
Setelah meninggal, setelah dikafani, Fudail bin Iyad masih temenung dia, Pak. Kenapa kok murid aku jadi ini? Tapi Allah sayang sama Fudail bin Iyad nih, Bu. Dipertemukan dia di dalam mimpi dengan muridnya itu. Kau taat ibadah, kok bisa berakhir kau dengan seperti itu? Aku bacakan ayat, tidak suka kau. Tanpa tahu kau guru, aku berobat, aku ikut saran rahib itu untuk meminum khamar sebagai obat. Awalnya enak guru, berkurang penyakit aku, tapi lama-lama aku ketergantungan dan akhirnya aku mati dalam keadaan su'ul khatimah karena aku suka mengadu domba orang dan aku suka iri kepada orang. Jadi taat betul kita ibadah, Bapak Ibu. Kalau ada sifat iri hati, hasad, dengki itu, Pak, itulah dosa pertama yang dilakukan iblis langit dan bumi, karena dia iri kepada Adam. Jadi siapapun anak cucu Adam yang punya sifat ini ya susah mengusir iblis dari dirinya, Pak. Iri itu, Bu, kita sakit hati nih orang berlebih dari kita dan kita ingin menyainginya. Contohnya, Bu, ya, di beberapa sekolah datang anak-anak murid ini ngomong ke anak murid yang lain, kalau kami liburan ke Eropa, kalian masa ke Sumbar aja. Itu di sekolah agama loh, Pak. Terjadi pembulian seperti itu. Ngadu dia, apa malu mau sekolah, orang libur ke Eropa, kita ke Sumbar aja. Tenang nak, dibantai bapak tadi mana berutang liburan dia di Bali, Pak, sekeluarga. Asal itu payah bayarnya lagi nanti, Pak. Jadi iri itu kita sakit hati, kita nengok orang lebih, aku pun bisa macam itu, aku pun bisa macam itu. Iri dalam Islam ini dianjurkan pada dua hal, Bu. Orang rajin bersedekah boleh kita iri, kemudian orang yang belajar Al-Quran kemudian dia ajarkan, itu wajar kita iri. Tapi kalau untuk urusan duniawi, ya inilah akibatnya. Tetangga beli mobil, dibisikkannya suaminya, pokok aku nak mau tahu bang, kita harus bawa mobil pula, masa dia bisa kita ndak cukup aku mengansurnya nanti, pokok aku ndak peduli. Gaji suami 3,5, Bu, ansuran 4,6, Pak. Kan masalah jadinya, pokoknya harus punya. Sudah itu dia sholat pandailah berdoa tuh, Bu, ya Allah mengapa kau berikan hamba cobaan seberat ini. Udahlah dia yang buat kelakuan, Pak, berutang ndak pada tempatnya, atau Allah lah disalahkan ya. Itu banyak tuh, Bu. Jadi iri, kita sakit hati nih orang berlebih dari kita saingi apapun alasannya. Kalau saya karena pedagang, Bu, senang juga kadang saya nengok orang iri, apalagi kalau misalnya di kampung-kampung tuh, Pak, karena irinya menguntungkan kita, Pak. Kita pasang home decor misalnya di rumah tetangganya yang ini gitu. Nanti tetangga depan nanya, bahan apa yang dipakainya, kan enak kita tuh, Pak. Ibu tuh bahan yang agak mahal, saya belikan juga bahan yang itu, kan enak, Pak, ya. Orang yang beriri hati bisa menguntungkan orang lain rupanya, Pak, kan. Rupanya kalau di daerah desa-desa tuh, Pak, mereka yang sawitnya banyak tuh persaingan ketat, Pak, dalam soal harta benda nih. Mulai dari model bangunan rumah hampir sama semua, Bu. Hampir sama, dia sama renovasi itu bentuknya semua, Bu. Sudah tuh barang-barang di rumahnya itu nanti tanya itu, Ibu mau pakai yang mana, Bu? Bahannya yang ini aja lah ndak? Oh, kalahlah ibu sama ibu apa depan nih nanti nih, masalah ibu tuh pakai bahan ini. Itulah bahayanya, Pak, ya. Iri itu, Bu, ya, ngeri, Pak. Susah hati dibuatnya karena kita harus memiliki terus. Tapi yang lebih parah itu apa, Bu? Dengki, Pak. Kalau dengki itu, Bu, ya, kita ingin nikmat orang tercabut dari dia apapun caranya. Itu lebih bahaya lagi, Pak. Kalau iri dia masih ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Kalau udah dengki, orang yang berharta dia yang sakit hati. Jadi memang, Bu, ya, makanya kita tuh kawal diri kita nih selalu dengan zikir pagi petang itu. Zaman memang sudah canggih, Pak. Gara-gara mata pendengki itu bisa hancur hidup kita dibuatnya. Mata-mata pendengki itu, Bu, ngeri, Bu. Asal nengok foto kita nih, matilah kau apa. Itu yang bahaya, kena ain tuh kita dibuatnya, Pak, ya.
Ini suka juga ngupload foto anak orang tak beranak, pak, sakit hatinya, bangkit dengkinya, tiap nengok akhirnya kena ain anak kita, pak ya, mengurus, kurus badannya itu terus. Nah, jadi dengki ini kata Rasulullah lebih bahaya daripada pelit. Kalau orang pelit dia tidak mau harta dia keluar. Kalau orang dengki, orang yang berharta dia yang sakit hati, itulah ngerinya, pak. Dengki itu, maka wajar memang neraka lah ini jadinya. Ini beberapa hari yang lalu anggota dewan sehat walafiat, bukan meninggal nih, cuman di antara banyaknya pencalonan di kecamatan itu dia yang paling disukai orang, Pak. Dia yang paling dicintai orang. Habis selama saya dengan beliau kemarin dengar tiba-tiba aja mata ini tidak bisa dibuka, dan kalau terbuka pedih, Pak. Itulah masih juga ada zaman sekarang nih. Itulah mata-mata pendengki itu, Pak ya. Mengutuk. Kita kurang pula pengawalan amalan ruhiyah ya. Jadinya, Pak. Dia kalau kita udah aktif-aktif di lapangan, maju-maju, itu zikir pagi petang jangan sampai ditinggalkan, karena itu benteng kata Rasulullah. Iblis pun tidak bisa menembus ya. Jangankan jin lagi, kalau untuk sihir kan masih jin tuh, Pak. Ini iblis tidak bisa menembus. Nah, kalau selama kita masih dalam tahap pencalonan apa segala macam, jangan tinggalkan zikir pagi dan petang tuh. Apapun alasannya jangan, karena ini kita butuh itu. Karena itu perisai kata Rasulullah. Ini kita kosong juga nih ya. Akhirnya mudah diserang orang ini ya, Pak. Saya sangka pemilihan kepala daerah itu aman-aman saja, baik-baik saja, rupanya ngeri juga, Pak. Main sihir nih rupanya ada, Pak. Yang kurang-kurang iman tuh mau disihirnya orang. Pokok bikin dia tersiksa, bikin dia mati. Yang banyak penghasilan kiai jadinya, Pak. Kurang ajar memang. Mungkin karena branding kali, Pak ya. Kalau mau ngawal-ngawal untuk pilkada pakai kiai itu, deh enak betul kiai itu. Tahu Ibu budgetnya berapa? Ini salah satu calon kepala daerah nih yang ngasih tahu saya, Pak. 500 sampai 1,5 miliar, Pak. Fungsinya mendoakan aja deh. Kalau tahu saya ngolah tuh, Pak. Udahlah biarlah saya doakan, padahal enggak, Pak ya. Manalah bisa, Pak. Kita tuh yang harus ngamal. Kalau mau ngajarin orang itu baca zikir ini pagi, zikir petang. Ini udah ada bukunya, sahih hadis ya. Amalkanlah nih. Bukan minta ke orang. Jadi banyak tuh. Saya sangka pejabat Riau ndak ada yang makai dia. Rupanya hampir merata, Pak, makai kiai itu. Tahu saya semua ustaz. Dia sendiri mau maju tuh, Pak. Saya diminta Pak Kiai itu 500 lah Ustaz, katanya kan. Kalau yang agak tinggi sedikit sampai 1,5 miliar. Saya bilang sama Bapak, ini yang syirik gaya baru tuh, kata saya. Allah nyuruh kita beramal sendiri, apa sendiri, bukan minta ke orang. Tahu enggak Bapak, kata saya, sejarah turunnya surah Al-Mu'awwizatain itu, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Rasulullah tembus kena sihir, Pak, oleh orang Yahudi. Rasulullah tembus. Ada kena sekitar 9 hari Rasulullah tuh, Pak. Pelupa. Udah ke rumah istri aku yang ini enggak ya? Sampai akhirnya malaikat Jibril yang memberitahu. Di sejak saat itu diturunkanlah surat Al-Mu'awwizatain itu. Setiap mau tidur dibaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan ke tangan, dibalurkan ke tubuh. Itulah gara-gara Rasulullah tembus sihir itulah, Pak. Berarti kan kita udah tahu. Sebelum tidur bacalah itu, tiupkan ke tangan. Enggak perlu kita bayar-bayar orang. Ini sampai untuk mengawal tuh, Pak, sampai jadi itu ya, bisa lah, banyak lah dapat dia, Pak ya. Dalam hati saya, enak enggak Kiai itu makan duit itu tuh ya. Saya bingung juga tuh, Bu ya. Karena kami aja misal gitu, Bu ya, pernah ada saya ini diatur oleh manajemen menetapkan angka aja untuk ceramah, Pak. Duit dapat tapi hati tidak enak, Pak. Itu yang saya rasakan sendiri ya, Bu ya. Maka sejak itu saya tidak mau lagi. Pokoknya mau di mana aja, tidak usah perlu ditanya-tanya, udah langsung aja ke nomor saya.
Karena pernah tuh Bu, karena dia tidak bisa gitu Ustadz, ini harus kita atur. Memang betul baik maksud manajemen ini gitu ya Pak ya. Kalau tidak kita atur tuh Ustadz, nanti jamaah ini kadang dia mampu tapi dia tidak mau. Kita ikutkan Bu, duitnya dapat, tapi hati tidak pernah bagian, tidak tentram Pak. Rasa makan mungkin lebih parah rasanya dari makan duit korupsi lagi Pak, rasanya ke badan tuh. Karena memang ini dakwah masalahnya Pak, tidak bisa ditakar dengan uang. Sementara kita atur, macam kita ngundang-undang Ustadz dari Jakarta itu kata Ibu murah biaya itu Pak, 40, 45 juta, 50 tuh Pak. Dan itu diminta di awal Bu. Lain kalau sama UAS tidak pernah menetapkan, orang sendiri ngasih Pak. Itu beda Pak ya. Tapi kalau yang bermanajemen itu bukan dia yang minta. Dari bandara ke tempat ceramah pakai helikopter, ada berapa lah disewa tuh Pak. Ini sekian. Karena saya udah mengalami Bu, digitu kan tuh, duit dapat, hati tidak tentram Pak. Dulu kalau kita tidak diatur ceramah tuh macam-macam inilah Bu, pergi diundang orang, ada waktu kita pergi sama pergi sini, itu tentram jiwa Pak. Tapi kalau siapa yang ngundang ini, kalau yang itu tuh Ustadz, kalau mereka ngundang segini budgetnya tuh Ustadz harusnya. Kalau tidak mau orang tuh ngasih segini, itu tuh bahaya di badan Pak. Tidak enak pokoknya. Duitnya dapat, hati tidak. Maka kami ini Bu, banyak juga Bu ya penyakitnya aneh-aneh ini Pak. Mungkin karena dikutuk-kutuk jamaah, mungkin kan Pak, habis dikutuk-kutuk jamaah, kurang ajar dia, tidak jadi dia datang, dibatalkannya. Ini pasti nih, itulah bahayanya tuh Bu. Nah dari sini kita tahu bahwa berhati-hatilah kita kalau misalnya terjadi kita dalam keadaan baik-baik saja, hindarilah sifat iri hati, hasad, dengki itu Pak. Jangan mendengki dengan orang lain, dan jangan terlalu mengumbar kenikmatan yang kita dapatkan. Apalagi di sosial media itu Bu, banyak orang kena udah. Anak sehat walafiat di video, apalah perasaan orang yang tidak punya anak gitu Pak ya, iri dia, dengki dia, melisik-lisik lah badan anak itu berkurang tuh banyak penyakitnya dia. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.